Salam selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang baik, Allah yang setia kepada kita semua. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji di tiap sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, oh puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan, amin. Untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan nama-Mu, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Hanya Engkau saja yang layak ya Tuhan ditinggikan untuk selama-lamanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan melebihi segalanya,
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari pertama Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27, yaitu kami mengambil judul menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Dan subtema pada pagi hari ini adalah mengatasi rabun jauh. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Jika hamba-Mu bersama dengan teman-teman kami, pada saat ini hamba bisa menyampaikan firman Tuhan melalui online. Kami percaya tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi hidup hamba-Mu ini. Urapi akan hamba-Mu, sucikan kuduskan akan hamba-Mu. Bila firman yang akan hamba sampaikan dapat mengambil tempat di dalam kehidupan kami, maupun dalam kehidupan akan jemaat-Mu, bahkan kehidupan dari semua orang yang bisa menyaksikan akan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan, kemudian Bapak Ibu bisa menyimaknya dari rumah, membuka Alkitab masing-masing, dan saya akan membacanya dari pertama Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turun mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini melalui ibadah online. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, kita harus menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Ada satu kisah di mana ada seorang yang menunggu sebuah bis yang akan melewati jalan tersebut. Di dalam halte itu ada beberapa orang yang juga menantikan bis itu. Dan pada saat bis datang, kemudian penumpang naik bis itu, termasuk satu orang ini yang saya ceritakan, dia juga turut naik di dalam bis tersebut. Pada saat bis itu berjalan kira-kira 3 kilometer, penumpang ini menanyakan kepada sopir, "Pak sopir, bis ini mau kemana?" Lalu sang sopir itu menjawab, "Saya tidak tahu. Bis ini mau kemana saya tidak tahu. Entah mau belok ke kiri, ke kanan, ataukah ke utara, ke barat, saya tidak tahu. Memangnya adik mau kemana?" Tanya sang sopir kepada penumpang yang menanyakan ini. Dia menjawab kepada sang sopir, "Saya juga tidak tahu saya mau kemana." Kalau hal begini, baik itu sopir dan penumpang tidak tahu ia mau pergi kemana, ini namanya yang membuang-buang waktu. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang konyol
yang waktu begitu baik, waktu yang begitu berharga, dia buang-buang. Inilah kehidupan orang yang tidak mempunyai visi. Inilah kehidupan orang yang tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai sasaran dalam kehidupannya. Hidup ini harus mempunyai tujuan, hidup ini harus mempunyai sasaran dan arah kehidupan atau yang disebut dengan visi. Visi adalah gambaran kehidupan jauh di depan tentang tujuan yang hendak kita capai, sasaran yang hendak kita raih, dan kehidupan yang kita inginkan. Hidup tanpa visi, hidup tanpa tujuan, hidup tanpa sasaran, hidup tanpa arah. Ini artinya hidup yang membuang-buang waktu. Seperti apa yang saya contohkan di dalam pendahuluan tadi, bahwa seorang sopir dan pengemudi, seorang sopir dan penumpang tadi. Jika tanpa visi, secepat apapun kita berlari, jika salah arah dan tidak mencapai garis finish, kita akan dinyatakan kalah. Dalam lomba lari ada garis finish dan juga ada start. Pelari secepat apapun kalau dia lari, arahnya lari ke barat, kalau dia lari ke timur, itu artinya dia salah arah. Sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan garis finish. Dan dia, saya yakin pasti dia akan dinyatakan kalah. Namun berlari sedemikian rupa serta tidak menyia-nyiakan waktu, tentu kita mendapatkan hadiah. Kita tentu mendapatkan juara. Kita tentu mendapatkan mahkota. Kalau kita lihat di dalam pertama Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita dan para pengikut Kristus seperti orang yang berada di dalam gelanggang pertandingan. Di dalam hal ini, yaitu gelanggang perlombaan lari. Hidup kita di bumi ini hanya satu kali saja. Jika ingin hidup secara efektif, maka kita harus menaklukkan raksasa-raksasa. Kita harus menaklukkan mentalitas. Mentalitas mana? Mentalitas itu ada datangnya dari luar dan juga mentalitas itu bisa datangnya dari diri kita sendiri. Yaitu mentalitas seperti menyerah kepada nasib. Mentalitas tidak disiplin. Mentalitas hidup tidak fokus. Di dalam pertama Korintus 9 ayat 27 dikatakan demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perintah keempat yang harus ditaklukkan di dalam kehidupan ini adalah hidup dengan mentalitas miopi. Apa itu miopi? Miopi adalah kelemahan mata yang disebut dengan rabun jauh. Orang yang mengalami miopi atau rabun jauh hanya dapat melihat benda-benda yang berada di dekat dirinya. Sedangkan benda-benda yang berada agak jauh dari dirinya nampak kabur. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Demikianlah orang yang hidup dengan mentalitas miopi. Ia hidup hanya untuk sasaran jangka pendek, alias hidup tidak mempunyai visi atau hidup tidak visioner. Ia hidup hanya untuk kenyamanan jangka pendek dan tidak mampu berpikir panjang. Contohnya Bapak Ibu yang punya anak, jemaat yang punya anak. Kita harus sekolahkan anak itu. Sekolahkan sampai baik-baik, baik melalui TK, baik melalui SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi dan selanjutnya. Anak ini adalah aset.
Karena anak ini kalau tidak, orang tua tidak melihat visi ke depan tentang anak-anak ini sebagai generasi penerus ini, maka kita akan kewalahan. Kalau kita sebagai orang tua tidak bisa membina. Kalau mungkin Bapak Ibu menanyakan, anak saya terlalu bandel, anak saya tidak bisa diatur, bagaimana dia mau sekolah? Bawa anak itu di gereja MDC sini. Kita akan bina dia. Kita akan didik dia bersama-sama dengan orang tua. Kami yakin pasti keberhasilan akan terjadi. Mengapa visi untuk memperoleh mahkota sangat penting dan hidup secara visioner itu sangat diperlukan? Karena visi memberikan alasan bagi kita untuk hidup. Yang kedua, visi membangkitkan semangat juang. Dan yang ketiga, visi menentukan bobot kehidupan kita. Inilah yang kita akan bahas pada pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan orang yang sementara menyaksikan akan penyampaian firman Tuhan di pagi hari ini. Yang pertama, visi memberikan alasan bagi kita untuk hidup. Kita melihat di dalam pertama Korintus pasal 9 ayat 25 yang dikatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu. Kita hidup bukan hidup yang asal-asalan. Tetapi kita hidup harus mempunyai tujuan. Kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Atlet yang ada di dalam ring tinju, dia punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merebut hadiah dan memperoleh mahkota kejuaraan. Kita ketahui bersama, apabila seorang petinju yang dia sebelum naik ring tinju, itu tentunya dia melalui berbagai macam-macam tantangan. Dia babak belur pada waktu dia mau menjadi seorang petinju. Apalagi seorang petinju yang profesional. Kita tahu bahwa ada seorang petinju yang dari Ambon yang dikenal Elias Pikal. Tentu Bapak Ibu tahu Elias Pikal ini adalah petinju yang luar biasa. Dia petinju yang bisa meraih gelar, bisa merebut juara, bisa merebut sabuk sampai dengan tingkat IBF. Tetapi sebelum itu, sebelum dia menjadi petinju profesional, ini adalah petinju yang luar biasa. Babak belur pada awalnya, tetapi semangatnya itu yang membuat dia bisa menjadi petinju profesional. Mereka berjuang mati-matian karena mereka melihat jauh ke depan, mereka lihat visi jauh ke depan bahwa mereka akan mendapat juara. Inilah keyakinan dari mereka. Demikian juga seorang pelatih atletik atau seorang pelatih tinju. Karena dia mempunyai visi ke depan yang dia pikirkan pada waktu dia bangun pagi, bangun dari tidur, juga sepanjang hari maupun dia mau tidur, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana timnya, bagaimana orang yang dilatihnya, bagaimana atletnya bisa meraih juara, bisa mendapatkan mahkota. Itulah yang disebut dengan sikap visioner. Hal yang kedua, visi membangkitkan semangat juang. Visi adalah penting sebab visi membangkitkan semangat juang. Di dalam pertama Korintus pasal 9 ayat 27. Dikatakan demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Seorang pelari atau petinju banyak tantangan demi tantangan yang menghadang mereka. Contohnya seorang pelari yang profesional. Tentunya dia sudah pernah mengalami bagaimana pada waktu dia latihan. Bagaimana dia pada waktu pertandingan di tingkat di bawahnya. Di situ dia pasti pernah mengalami apa itu yang namanya terjatuh. Dia pernah mungkin mengalami apa itu yang kesleo.
apa itu cedera, dia pernah mengalami. Ataukah mungkin masalah sepatu yang dia pakai juga mungkin pernah dia alami. Dan masih banyak lagi seorang pelari yang mengalami tantangan-tantangan untuk meraih juara itu. Demikian juga seorang petinju. Pada waktu sebelum dia menjadi petinju yang profesional, mungkin dia pernah dipukul hingga babak belur. Ataukah mungkin pada waktu dia naik di ring tinju, dipukul sampai KO. Bahkan juga pernah juga mungkin mengalami sampai TKO. Bahkan juga pernah mengalami pada waktu dia dipukul oleh lawan dan dia tidak bisa menahan pukulan sehingga pelatihnya melihat bahwa dia kewalahan, maka dia membuang handuk di dalam ring. Bahkan ada petinju yang sebelum profesional dia sampai masuk di UGD. Inilah jalan-jalan daripada tantangan daripada seorang petinju. Jika mereka tidak putus asa, semangat juang mereka tinggi, visi untuk mendapatkan juara terbayang terus-menerus, saya yakin perjuangan mereka akan menghasilkan juara, yaitu menghasilkan mahkota. Berbeda dengan petinju atau pelari, begitu dia mengalami cedera, begitu dia dipukul KO kemudian tidak berani maju lagi, itu jangan mengharapkan untuk mendapatkan juara. Tetapi dia melihat visi ke depan bahwa pasti dia akan mendapatkan juara. Dia tidak putus asa, dia berjuang terus untuk mendapatkan mahkota. Bagi jemaat yang anaknya mungkin mempunyai cita-cita untuk masuk tentara, sejak awal, sejak dini, kita harus mempersiapkan anak itu. Kita mempersiapkan anak itu, dijaga anak punya kesehatan, jangan ikut-ikutan mabuk-mabuk dengan teman-teman yang lain, jangan mentato-tato badannya dan sebagainya. Saya yakin jika dari awal kita bina anak ini, satu kali kelak dia masuk tentara, masuk TNI, pasti akan diterima. Hal yang ketiga, visi menentukan bobot kehidupan kita. Hidup secara visioner sangatlah diperlukan karena visi akan menentukan bobot daripada kehidupan kita. Apabila kita hidup dengan visi yang mulia, maka kehidupan kita akan menjadi mulia. Sebaliknya, jika kita hidup dengan visi yang hina, maka kehidupan kita pun akan menjadi hina. Inilah yang dialami. Singkat kata, salah satu hal yang sangat menentukan kualitas kehidupan kita adalah visi dalam kehidupan kita. Baru-baru ini minggu lalu saya bersama dengan saudara saya Pak Richard Tribu, kami dengan staf dari gereja juga, 2 orang kami berkunjung ke jemaat kita yang ada di Silu. Dan apa yang dilakukan oleh saudara kita Pak Richard ini, dia memberikan bantuan kepada jemaat yang ada di Silu. Bantuan berupa sembako yang diterima oleh jemaat dan juga beberapa orang dari desa Silu. Mereka sangat bersuka cita sekali. Inilah kehidupan, bobot kehidupan dia. Bobot kehidupan daripada hamba Tuhan ini. Dia mempunyai kelebihan tetapi dia dapat membantu. Juga kita lakukan kunjungan dan dia melihat ada satu sumur bor yang saat ini sangat memberkati akan desa itu. Yang bekerja di sumur bor ini adalah 2 orang jemaat kita yang ada di MDC ini. Di desa Silu itu boleh dikatakan dia kering kerontang. Dia tidak ada kehidupan, tapi mereka ini berjuang. Dibantu dengan sponsor, ada orang yang mensponsori dari Bandung, dari MDC Bandung. Dan dia memberikan bantuan. Dan saat ini air ini sangat bermanfaat. Air ini sangat berguna sekali. Bahkan di sana sekarang tidak terlalu sulit untuk mendapatkan air dengan adanya bantuan sumur bor yang dilakukan oleh jemaat kita, 2 orang daripada jemaat kita.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat di dalam pertama Korintus 9 ayat 25 dikatakan begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertanding di dunia ini, di bumi ini. Apabila untuk mendapatkan mahkota yang tidak abadi. Atau mendapatkan mahkota yang fana. Kita rela berjuang mati-matian. Kita berjuang sekuat tenaga. Kita berjuang habis-habisan. Apa yang saya ceritakan tadi. Sebelum dia naik jadi profesional. Dia tentunya dibantai habis-habisan. Sebagai seorang petinju. Dia mungkin dipukul habis-habisan. Tetapi dia untuk meraih mahkota itu. Atlet itu rela berjuang. Dengan sekuat tenaga. Untuk mendapatkan mahkota yang fana. Bapak Ibu. Kalau seorang atlet, seorang petinju, seorang olahragawan. Kalau mau bertinju, mau bertanding apa saja. Untuk mendapatkan mahkota yang fana. Dengan habis-habisan dia berlatih. Apalagi kita untuk mendapatkan mahkota yang mulia. Untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Tentunya kita akan berjuang habis-habisan juga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih bagi kita, para pengikut Kristus, kita memiliki visi yang mulia. Yang digambarkan Paulus sebagai suatu mahkota yang abadi. Visi yaitu agar nama Yesus dikenal oleh semua orang. Dan segala bangsa menjadi muridnya. Visi yang akan menjadikan kehidupan kita tidak sia-sia. Tetapi berbobot dan penuh makna. Visi yang Yesus sampaikan sebelum ia naik ke sorga. Dengan berkata kepada para pengikutnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bulan depan kita akan melaksanakan kelompok pemuritan yaitu hidup dalam kerajaan Allah. Dasar-dasar kekristenan atau DK. Dan juga pelajaran hidup berjemaat yaitu hidup dalam keluarga Allah atau yang biasa kita kenal dengan HB. Pelajaran ini kita akan mulai secara online. Bapak Ibu bisa belajar di rumah dan kita sebagai tutor, kita sebagai pembimbing rohani, kita akan mengajarkan juga di rumah kami ataupun kita bisa di gereja untuk mengajar. Jadi mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian yang belum mengikuti HB, tidak sempat untuk datang, mari kita belajar secara online. Anak-anak TK, anak-anak SD, SMP bisa belajar online. Mari kita belajar online, memanfaatkan akan momen ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan kita di dunia ini hanya satu kali saja. Hidup harus bermanfaat dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tidak perlu menyerah terhadap kesukaran, tidak perlu menyerah dengan tantangan. Sesulit apapun bersama Yesus pasti dapat dilalui. Go the distance, menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Gereja MDC mempunyai visi yang jelas, yaitu menjangkau, memuridkan dan mengutus setiap anggota jemaat. Jika Tuhan Yesus telah berkata kepada murid-muridnya dengan visi, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita pun wajib memuridkan dan bersedia menjadi murid agar nama Tuhan Yesus tetap ditinggikan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau telah mengajarkan bagi kami Tuhan untuk firman-Mu agar kami bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Terima kasih Bapa atas firman yang sudah hamba sampaikan. Tuhan memberkati akan jemaat-Mu. Tuhan memberkati akan semua pemirsa
yang melihat, yang menyaksikan akan tayangan secara online ini. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah berkat-berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melalui pengajaran pada pagi hari ini bisa memberkati kami semua. Kami menyerahkan akan jemaat-Mu, kami menyerahkan akan kami semua. Biarlah tangan Tuhan tetap menuntun kami untuk melihat visi jauh ke depan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita ambil roti yang ada di tangan kanan kita angkat tinggi ke atas. Ini adalah perlambang dari tubuh Kristus. Sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita memakan roti ini sebagai perlambang dari tubuh Kristus dan kita mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dengan iman, mari kita memakannya dalam nama Yesus. Ada anggur di tangan kanan saudara, saudara bisa angkat tinggi, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita dengan iman meminumnya dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami percaya bahwa kuasa perjamuan kudus berlaku atas hidup kami dan kehidupan kami terikat oleh covenant atau perjanjian baru di mana kami telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Dan kami adalah orang-orang telah ditebusnya dan dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan seluruh kehendak dan rencana. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa saja engkau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Ulanglah saudara-saudaraku dengan menerima berkat anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudusnya tinggal dan menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.